Yo yo yo, balik lagi bareng gua, Om Raf J, si pengamat anime nyeleneh yang hobinya bongkar teori sampai ke akar-akarnya. Buat lo yang baru nongol, jangan lupa copot sendal, duduk manis, dan siap-siap ngakak sambil nambah wawasan dunia peraniman. Yes sir, jangan lupa follow channel ini ya guys ya. Anime terbaru To Be Hero X langsung bikin heboh jagat peraniman sejak muncul ke permukaan. Belum juga tayang resmi, hype-nya sudah kayak gorengan baru mateng pas hujan panas dan rebutan. Disutradarai oleh Lee Hao-lin, si jenius di balik kisah absurd tapi dalam kayak kolam renang hotel bintang 5. Dan diproduserin oleh Bilibili, Aniplex, dan B-Dream. Bayangin lah bro, ini kolaborasi antara Tiongkok dan Jepang. Dua titan animasi yang kalau nyatu ya udah gendeng aja sih isinya. To Be Hero sudah tayang perdana bulan April 2025 dan sudah 2 episode ya guys ya. Dan jadi seri ketiga setelah To Be Hero yang tahun 2016 lalu, yang ngelawak sambil filosofis. Dan To Be Heroine yang tahun 2018 yang penuh warna tapi bisa bikin mata berkaca-kaca. Nah, bagaimana kalau sekarang huruf X-nya ini misterius banget ya guys ya. X bisa jadi ekstrim, bisa juga jadi X, bisa juga ya nggak tahu, makanya tontonin aja ya guys ya. Dengan dukungan dari dua negara pencipta anime legendaris dan budget yang mungkin bisa beli satu pulau, gak heran kalau serial ini langsung ngegas di komunitas pencinta anime sedunia. Netizen pada bilang, ini nih anime ajaib yang kita tunggu-tunggu. Jadi gini, anime satu ini tuh bukan sekedar nonton bro. Ini tuh kayak lo disuruh ikut meditasi, tapi soundtracknya metal, visualnya trip LSD, dan endingnya malah bikin mikir tentang arti hidup. Ngerti nggak? Nggak, sama, tapi seru. Dari sisi visual, wah gila sih, eksperimental banget. Lo bakal nemuin gaya animasi yang kadang kayak coretan anak TK abis makan permen karet, tapi 5 detik kemudian berubah jadi lukisan mahal yang bisa dilelang di Paris. Gak konsisten, justru di situ seninya, coy. Ini bukan anime biasa, ini seni kontemporer versi otaku insom yang kelamaan di kamar. Dan lalu bagaimana dengan soundtracknya? Hiroyuki Sawano, bosku, bapak musik epic sejuta umat, yang kalau bikin lagu tuh rasanya kayak lo lagi lari dari Titan sambil bawa boba. Musiknya nendang banget, bikin adegan paling absurd sekalipun jadi kerasa penting banget. Lagi ngelihat karakternya Burgot, tenang, ada orkestra yang bikin itu terasa kayak momen menyelamatkan dunia. Untuk ceritanya, ya lo siap-siap aja, jangan ngarep alur lurus, karena ini bukan jalan tol bro. Ini lebih kayak jalan tikus kampung, belok kanan, mentok, terus nyasar ke dimensi lain. Tapi percaya deh, makin lo nikmatin, makin lo sadar, wah ini dalam juga ya sebenarnya. Dan jangan lupa, ini semua bisa lo tonton di Best Station, lengkap sama subtitle bahasa Indonesianya. Jadi nggak usah repot buka kamus cuma buat ngerti karakter ngomong apa. Simple, to the point, dan siap nemenin lo tiap minggu. Nah, bagaimana ceritanya di episode 2 ini ya guys ya? Oke, kita bahas. Yuk, buat lo yang udah nonton episode pertamanya dan ngerasa otaknya sedikit meleleh, selamat, lo normal. Karena dunia To Be Hero X ini emang absurd tapi bikin mikir. Kayak lagi baca puisi di tengah jalan macet, bingung tapi nyentuh. Nah, di episode pertama kita dikenalin sama dunia di mana status pahlawan itu bukan hasil kerja keras atau kekuatan super, tapi hasil dari citra dan branding. Gila bro, pahlawan sekarang kayak influencer. Yang penting followers banyak dan image kinclong, baru deh dapat gelar hero. Masuklah si tokoh utama kita, Lin Ling. Dia cuma desainer iklan biasa di agensi pahlawan.
Tapi hidupnya langsung diplot twistkan ketika pahlawan idola sejuta umat si Neige mendadak hilang entah kemana. Mungkin hilang kayak mantan pas ditagih utang. Dan gue swat, si Lin Ling malah disuruh jadi Neige palsu. Demi jaga citra, dia harus nyamar dan pura-pura jadi pahlawan legendaris. Padahal kemampuan dia cuma bisa ngatur layout iklan. Mampus bang. Nah, tadi kilasan balik di episode pertama. Dan sekarang di episode 2 ini, cerita makin gawat. Lin Ling mulai ngerasain tekanan mental. Ya iyalah, disuruh jadi pahlawan padahal ngangkat galon aja ngos-ngosan. Beban moral, dilema batin, dan rasa insecure makin menumpuk. Jadi Neige itu ternyata bukan cuma soal pakai jubah keren dan pose keren di atas gedung, tapi juga soal hadapi krisis, bohongin publik, dan jaga rahasia. Dan tentu saja muncul tanda-tanda bahaya. Ada pihak misterius yang kayaknya udah curiga. Ini Neige kok gerakannya kaku ya, kayak niru doang. Ditambah kemungkinan bakal nongol musuh baru yang siap ngebongkar identitas asli Lin Ling. Waduh, drama ya guys ya. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal aksi dan plot dramatis. Episode ini kemungkinan besar juga bakal ngasih kita sneak peek ke dimensi paralel. Karena embel-embel X di judulnya bukan buat gaya doang. Ini simbol crossover, multiverse, dan kemungkinan karakter dari To Be Hero dan To Be Heroine bakal ikut nimbrung. Wah, reuni besar-besarannya bro. Nah, ada poin tambahan. Visual makin nyentrik, kadang kayak nonton MV Trippy, kadang kayak lukisan hidup, dan transisi antar dimensi bisa bikin lo nanya, ini gue lagi nonton anime atau kena hipnotis? Tapi tetap saja semua disajikan dengan rapi, lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia di base station. Jadi lo nggak perlu buka Google Translate tiap 2 detik.